Seorang penghafal Quran, sholat Ramadan, di samping seorang tua, sepuh. Yang satu penghafal Quran, yang satu belum hafal. Imamnya bacaannya panjang, rakaat pertama Al-Baqarah hatam tarawih. Ya. Jadi begitu rakaat kedua ada goyang-goyang kakinya tuh. Begitu salam, jeda sebentar, iseng nanya. Yang kakek santai aja, diem, tenang. Ya kan? Tanya. Kek, kenapa kakek bisa begitu tenang sholat? Sedangkan saya yang hafal Quran aja udah goyang-goyang. Anda kan sholat karena hafalan Quran Anda dan kekuatan Anda untuk menunaikan sholat. Sedangkan saya sholat karena iman saya dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alim itu yang pertama kali khasyahnya. Kalau Anda menemukan orang seperti itu dan sholat di belakangnya, ya, di belakang orang alim ini yang punya sifat khasyah, yang ilmunya baik, tahu fikih sholat, ya, apalagi pengalaman banyak. Karena yang pertama setelah faqih itu adalah usia. Semakin usianya banyak, maka dikedepankan. Ya, dalam fikih imam. Yang pertama itu fikih imam dulu. Walaupun usia sepuh nggak tahu fikih, jangan maksa. Jangan maksa. Anda boleh jadi bos, direktur di perusahaan, tapi belum tentu jadi imam di masjid. Ya, karena saya ada pengalaman di situ tuh. Satu kali mimpin pesantren, alhamdulillah qadarullah jamaahnya itu dari pimpinan-pimpinan tuh, unsur institusi, dan pengen jadi imam. Sebelum saya datang pun katanya sudah positifnya itu selalu pengen jadi imam. Begitu saya dengarkan bacaannya agak bermasalah itu, sehingga sering terjadi gempa. Goyang hati kita itu ya. Wah, tanya kan, Pak, ini kayaknya belum ideal nih bacaannya nih untuk jadi imam. Wah, jawabannya bagus. Justru kami jadi imam supaya diluruskan di belakang oleh makmum. Saya bilang luar biasa, Pak. Hebat visi Bapak itu. Nggak ada beda antara di kantor dengan di sini. Bagus. Begitu dulu. Ya, kalau orang sedang merasakan nikmat jangan diturunkan dulu, nanti marah, kontra. Masuk dulu. Bagus, Pak. Cuma gini, saya ingin berikan satu tips. Yang Bapak tetap jadi imam, statusnya bagus, cuma membahagiakan dan selamat dalam bacaan. Gimana itu, Ustaz? Sebelum Bapak nanti mimpin sholat, saya siapkan santri supaya Bapak bisa memperdengarkan bacaan dulu. Jadi begitu jadi imam, bacanya udah lebih bagus. Oh, bagus itu Ustaz katanya. Jadi nggak perlu dibetulkan saat Bapak jadi imam. Bagus itu. Nah, sambil menunggu Bapak belajar itu, Bapak tetap jadi imam, tapi zuhur dan asar dulu. Nggak turun status kan? Ya, karena kan ada sebagian orang yang memang cuma untuk update status aja, ya kan? Tapi yang ini semangat. Saya bilang saya nggak turunkan statusnya. Bapak tetap jadi imam, cuma zuhur dan asar. Silent kan? Nah, nanti untuk yang maghrib isya sambil nunggu setoran, sambil nunggu itu santri ngimamin dulu, sepakat, deal. Begitu santri ngimamin, kita ngimamin, terasa lebih enak, jamaah juga nyaman, beliau juga nyaman. Satu kali setelah agak lebih bagus, saya tawari, Pak silahkan Pak maghrib ngimamin. Oh udah, kata yang ini aja lebih bagus. Nah, kalau kita mendapati man shalla khalfa imam alimin, siapa yang salat di belakang alim, bukan cuma imam, tapi alim. Ya, khasyah. Kalau kaitan dengan Quran itu tahu hukum, tahu bacaan, tahu makna, khasyahnya tinggi, maka apa yang terjadi? Fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin. Maka seakan-akan ia salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya sampaikan maknanya, jangan berhenti sampai sini dulu. Ya. Faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Bukan salat di belakang Nabi, tapi seakan-akan seperti salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada koma nih. Anda yang pegang kitabnya, tolong garis bawahi ya. Kalau bisa kotakin tuh. Ada koma di situ. Dugaan saya setelah koma itu syarah. Kenapa saya menduga seperti itu? Karena saya telah telusuri riwayatnya. Jadi kalau saya ngaji itu, saya cari ini di kitab mana nih? Adanya di mana nih? Ya, di berapa riwayat? Status hadisnya bagaimana, memahaminya bagaimana. Jadi kita nggak cuma baca begini terangkan, tidak. Harus tahu ini riwayatnya apa. Ya, teruskan dulu nanti kita gali riwayatnya. Faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Orang yang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakmum dan benar niatnya, tulus bermakmumnya, faqad ghufira lahu, maka dia dapat bonus diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapapun yang sholat di belakang seorang alim yang khasyah kepada Allah, maka seakan-akan seperti halnya ia sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berpotensi diampuni seluruh dosa-dosanya. Jangan potong sampai sini videonya. Kita selesaikan dulu. Kalau orang khatam belajar hadis, setidaknya memperbanyak referensi-referensi kitab hadis. Ini sudah pasti tahu. Sudah pasti tahu nih. Ini hadisnya pasti bermasalah. Artinya dari sanad, bukan dari makna. Ya. Nah, saya telusuri ini, kemudian kita temukan. Cuma saya memang belum mencatat tadi itu. Jadi saya kumpulkan di jihaz itu perangkat handphone. Tadinya saya mau menulis, cuma tadi saya agak sedikit tidur jadi mengerjakan yang lain dulu. Kemudian nggak sempat saya tuliskan seperti yang kemarin saya sempat tulis, kopi kan. Ini masih saya simpan di handphone. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya tuliskan supaya Anda nggak dapat bagiannya. Saya terangkan riwayatnya dari mana ini. Anda berikan keterangan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ini kita lengkapi dulu. Ya. Ini kemungkinan riwayat-riwayat yang sampai secara talaqi terdengar bercampur dengan syarah dituliskan oleh beliau, tapi beliau pun saya yakin paham, mengerti. Cuma diteruskan kepada kita untuk menjadi informasi. Pertama, man shalla khalfa alimin taqiyyin. Nah, ada tambahan itu. Ya, di sini nggak disebutkan, ya. Makanya tadi saya katakan di awal kemungkinan bercampur dengan apa? Syarah. Man shalla khalfa alimin taqiyyin. Ya? Siapapun yang sholat di belakang alim. Alim itu bentuk tunggal dari ulama. Ulama itu jamaknya. Ya. Siapapun yang sholat di belakang seorang alim, imamnya alim taqiyyin, yang bertakwa. Makanya saya sebut khasyah tadi. Jadi bukan sekedar alim. Alim yang bertakwa. Ya, tambahkan di situ. Man shalla khalfa alimin taqiyyin faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Maka seakan-akan ia salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Auradahu bihadzal lafzi. Riwayat ini bisa ditemukan dengan lafaz yang sama. Ya. Jadi kalau hadis itu kan bisa diriwayatkan dengan lafadznya, bisa dengan maknanya, walaupun lafadznya nggak sama. Nah, lafadz yang seperti tadi dan senafas dengan ini bisa ditemukan di satu kitabnya Al-Mabsut. Saya sudah lihat ini. Ya, Al-Mabsut itu di fikih Hanafi. Di kitab Al-Mabsut karya As-Sarkhasi, Al-Imam As-Sarkhasi, juz 1 halaman 42. Ini kan nggak disebutkan sini. Ya, nggak disebutkan. Satu di kitab Al-Mabsut karya Al-Imam As-Sarkhasi fikih Hanafi, juz 1 halaman 42. Sudah? Kedua, Imam Al-Marghinani. Imam Al-Marghinani dalam kitabnya Al-Hidayah, juz 1 halaman 57. Juz 1 halaman 57. Nah, ini ngaji. Kita sedang ngaji ya. Kalau Anda sedang ngaji detil mungkin ya tidak disebutkan selesai. Tapi Anda nggak tahu ini hadis apa bukan. Ya? 3 di kitab Bada'i'us Sana'i karangan Imam Al-Kasani, juz 1 halaman 158. Juz 1 halaman 158. Wa ghairuhum hakadha biduni sanadin wala azmin ila ahadin minal mukharrijin. Nah, cuma sayangnya di kitab-kitab 3 yang disebutkan tadi dan selainnya itu tidak disebutkan referensinya, siapa yang keluarkan, sanadnya sampai ke Nabi. Cuma kalimat aja. Ya. Jadi informasi yang terus bersambung secara lisan. Kalau dulu kan jarang ngajinya bisa nulis-nulis gitu ya. Dulu orang ngaji itu dengan talaqi, lalu dikuatkan dengan tulisan. Nah, ini riwayat ini termasuk riwayat yang tersambungkan dari lisan ke lisan, tapi nggak bisa dilacak sanadnya siapa sampai ke Nabi. Nggak ditemukan sanad. Sedangkan dalam hadis itu ketat ketentuannya, mesti ada sanad. Sanad itu transmisi
jalur orang-orang yang menerima sampai ke Nabi untuk menunjukkan kebenaran di salah Islam, bukan di karang-karang. Kalau nggak ada sanad, berarti semua orang bisa kreasi. Ya, sudah ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, ntar bikin mazhab Uwah nanti, salah. Ya, mazhab apa? Ya, ada usaha aneh-aneh lah. Ya. Nah, makanya kata Imam Muslim, antum kalau ngaji Sahih Muslim, itu syarah Imam Nawawi itu ada 9 jilid. Buka jilid pertama. Sejak muqaddimah itu langsung dibuka dengan babul isnadi minad din. Lalu dibuka dengan perkataan Alim Ibnu Sirin rahimahullah taala. Ya. Bab pembelajaran ilmu dalam Islam semuanya bersanad dan termasuk bagian dari agama. Laulal isnadu laqala an-nasu ma yasha'u aw kama qala. Kalau nggak ada sanad itu nanti agama nggak terjaga. Semua orang kreatif seperti apa yang dia inginkan. Gitu. Dari mana antum tahunya kalau salat itu 2 rakaat subuh? Caranya begitu. Karena kita punya pengajaran bersambung sampai ke atas. Itu yang menjaga agama. Sehingga dibuktikan agama ini benar. Islam itu benar. Kalau nggak ada itu nanti salatnya macam-macam. Yang di Bekasi pakai bahasa Betawi takbirnya. Ali-ali Allahu Akbar dia bilang Tuhan 2 gede. Ntar ke Bandung Allah anu ageng. Ini menunjukkan kreasi manusia. Jadi kalau caranya itu sudah beragam, di Padang pakai bahasa Padang, di Bali pakai bahasa Bali, di Jawa pakai bahasa Jawa, ini menunjukkan itu kreasi manusia. Islam itu karena semua pakem ilmunya tersambung, ya, dan kita temukan semua caranya sama. Yang di Arab dan selain Arab takbirnya sama Allahu Akbar. Awal sampai akhirnya doa-doanya sama semua, caranya sama, nggak ada yang beda. Ini menunjukkan itu bukan kreasi manusia. Dan dahsyatnya mudah bisa melakukan itu. Kita kan nggak bicara bahasa Arab pada umumnya, tapi kok bisa kalau sholat itu bahasa Arab semua? Kok bisa? Ini menunjukkan kebenaran dari agama itu. Paham di sini? Nah, maka mesti ada sanad. Nah, hadis yang tadi disampaikan yang diklaim disebut sebagai hadis itu sanadnya tidak ditemukan. Maka bagaimana ulama mengomentari? Kita nggak usah komentar karena kita bukan ulama. Yang komentar harus pakarnya. Kalau pakar itu komen, kita dengar, kita pahami. Ya, yang bukan pakar nggak usah komen. Sekarang itu banyak yang nggak ngerti masalah pada komen. Yang paling bahaya masalah punya orang dikomenin orang lain, sehingga muncul masalah baru. Yang paling repot sedang punya masalah bukan diselesaikan, malah bikin status di komen. Itu yang banyak terjadi sekarang. Ya. Maka apa kata para pakar? Wal haditsu bihadzal lafzi la yujadu fi syai'in min kutubil hadits. Kata para pakar, hadis dengan lafaz seperti ini kami telah teliti, kami nggak dapati di kitab-kitab hadis satupun. Jelas? Nah, tapi jangan simpulkan dulu, kan belum selesai ngajinya. Lidzalika qala Az-Zailai, karena itu berkata Imam Zailai fi kitabih Nasbur Riwayah, dalam kitabnya Nasbur Riwayah, riwayat yang mantap. Nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat. Bagaimana taunya riwayatnya dengan kuat, dari ilmunya, dari sanadnya, dari macam-macam. Beliau punya kitab namanya Nasbur Riwayah. Juz 2 halaman 26. Ya. Gharibun. Ini halus, sopan sekali, Masya Allah. Kalau ulama tuh begitu sopan nilai orang lain tuh. Gharib. Rasanya hadis ini asing bagi saya. Asing. Gua langsung mau susu, dosa tuh. Gak begitu. Gak begitu. Ulama itu punya hikmah. Imam Al-Ghazali itu luar biasa. Seorang faqih, alim, hujjatul Islam. Semua ulama menggelari hujjatul Islam. Kalau ada orang pengen tahu tentang Islam, beliau hujjahnya, dalil yang terkuatnya itu ini. Faqih, punya kitab dalam fikih, ahli usul fikih. Ya. Ngarang kitab yang magnum opusnya Ihya Ulumuddin. Di dalamnya ada riwayat hadis-hadis bermasalah, hadis palsu. Kenapa dicantumkan? Ada hikmah. Orang yang nggak tahu, nggak paham itu, langsung keluar aja. Palsu itu hadis berbahaya kitabnya. Allahu Akbar. Orang nyebut hujjatul Islam, yang nyebut ulama. Ente belum masuk kategori begitu, sudah mengatakan bahaya tuh, tinggalkan ini. Anda siapa dibanding Al-Ghazali? Nah, itu cara berpikir. Nah, ini sesama ulama pun begitu. Gharib. Rasanya asing hadis ini bagi saya. Nah, kalau ada ungkapan ahli hadis mengungkapkan sesuatu, dicek dulu apa maksudnya. Maka dikatakan wa hadza istilahuhu fi ma la aslalahu minal ahadits. Kata para ulama, kalau Imam Zailai mengatakan seperti itu, maksudnya
hadis ini nggak ada asalnya, nggak ada sumbernya yang tersambung ke Nabi. Jelas?